Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa tentunya saya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga semua saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dikabulkan segala hajat serta keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sesuatu yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya di dalam masalah rezeki. Kita akan membahas tentang 10 pantangan di dapur yang bisa membuat rezeki kita seret bahkan macet. Banyak dari kita yang mungkin belum menyadari bahwa cara kita memperlakukan dapur, tempat kita mempersiapkan makanan sehari-hari, ternyata bisa mempengaruhi kelancaran rezeki kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa kebersihan, ketertiban dan cara hidup yang baik adalah bagian dari iman. Maka menjaga dapur juga merupakan salah satu wujud kita dalam menjaga keberkahan rumah tangga. Nah, mari kita simak satu persatu apa saja pantangan di dapur yang tidak boleh kita lakukan agar rezeki kita tidak seret bahkan macet. Yang pertama adalah membuang-buang makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, salah satu pantangan terbesar di dapur adalah membuang-buang makanan. Makanan adalah rezeki dari Allah dan membuangnya sama saja dengan tidak menghargai nikmatnya. Kebiasaan ini bisa mengurangi keberkahan dan menjadi penghalang datangnya rezeki yang lancar. Kemudian yang kedua, memasak dengan emosi negatif. Ketika kita memasak dengan perasaan marah, jengkel atau malas, hal ini dapat mempengaruhi energi makanan yang kita sajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, niat dan emosi kita saat memasak akan berpengaruh terhadap makanan yang kita sajikan. Jika kita memasak dengan perasaan yang tidak ikhlas, maka makanan tersebut bisa jadi tidak membawa keberkahan. Kemudian yang ketiga, lupa membaca doa sebelum memulai memasak. Sebelum memulai segala sesuatu termasuk memasak, sebaiknya kita membaca doa. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang membaca bismillah dalam setiap urusan, maka akan ada keberkahan dalam urusan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan melupakan membaca doa, kita bisa kehilangan keberkahan yang seharusnya hadir di dalam makanan yang kita masak dan juga di dalam rumah tangga kita. Kemudian pantangan yang keempat, membiarkan kotoran menumpuk di dapur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, dapur yang kotor, penuh sampah dan tidak terjaga kebersihannya bisa menjadi tempat berkumpulnya penyakit. Selain itu, dapur yang kotor juga mengundang hal-hal negatif yang bisa mempengaruhi rezeki. Kebersihan dapur mencerminkan kebersihan hati dan Allah mencintai kebersihan. Yang kelima, menyia-nyiakan sisa makanan. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghormati makanan, maka Allah akan menghormatinya dengan rezeki yang berlimpah.
Sisa makanan yang layak masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sisa nasi bisa diolah kembali menjadi nasi goreng, atau sayuran yang tersisa bisa dijadikan bahan sup. Nah, menyia-nyiakan sisa makanan bisa memutus aliran rezeki yang datang kepada kita. Kemudian yang keenam, menyimpan makanan terbuka tanpa ditutup. Ada sebuah hadis yang menganjurkan kita untuk menutup makanan. Rasulullah SAW bersabda, tutuplah bejana-bejana, karena di dalam setahun ada malam di mana wabah turun, yang tidak lewat pada bejana yang tidak tertutup, kecuali ia turun ke dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, menjaga makanan tetap tertutup bukan hanya untuk menjaga kebersihan, tetapi juga sebagai ikhtiar menjaga makanan dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketujuh, tidak merapikan dapur setelah memasak. Salah satu bentuk penghambat rezeki adalah ketidakteraturan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kebiasaan Nabi SAW adalah menjaga keteraturan dan juga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalam rumah. Dapur yang tidak rapi bisa menjadi sumber energi negatif yang menghalangi keberkahan rezeki. Kemudian pantangan yang kedelapan adalah memasak dengan berlebihan tanpa perhitungan. Di dalam Islam kita diajarkan untuk senantiasa berhati-hati dalam segala hal, termasuk dalam memasak. Jika kita memasak terlalu banyak hingga seringkali membuang makanan, itu termasuk tindakan mubazir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang-orang yang mubazir atau boros adalah saudara-saudara setan. Hindarilah sikap berlebihan dalam memasak, karena hal ini tidak membawa keberkahan. Kemudian pantangan yang kesembilan adalah membiarkan peralatan masak dalam keadaan kotor. Rasulullah SAW bersabda, Allah itu maha bersih dan menyukai kebersihan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, membiarkan peralatan masak kotor tanpa segera mencucinya bisa menjadi sumber penyakit dan mengundang rezeki yang seret. Selain itu, hal ini juga menimbulkan rasa malas di dalam hati. Kemudian pantangan yang ke-10 adalah memasak dengan bahan yang tidak halal ataupun syubhat. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah sahabat, pastikan bahan makanan yang kita gunakan halal dan thayyib. Bahkan bahan makanan yang tidak jelas kehalalannya bisa mempengaruhi keberkahan rezeki. Rezeki yang diperoleh dari sesuatu yang haram atau syubhat pasti akan membawa kesulitan dan juga keseretan dalam hidup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapur bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga soal menjaga rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Sebagaimana yang telah disampaikan, dapur merupakan tempat di mana kita mengolah rezeki dari Allah. Maka dari itu, perhatikan pantangan-pantangan tersebut agar rezeki kita selalu lancar dan penuh keberkahan. Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga keberkahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.